Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Selamat berjumpa dengan awal pekan di bulan November 2000 bulan Desember sorry ya 2022. Di pertengahan bulan Desember 2022 ini ada beberapa hal penting yang nanti akan kita sampaikan terkait dengan analisa, terkait dengan kemungkinan dan probabilitas pergerakan harga yang bisa sangat mempengaruhi dari naik dan turunnya emas ya. Pertama kita akan melihat dari sisi teknikal dulu ya. Dari sisi teknikal dulu kita bisa lihat di jadwal kalender ekonomi ya. Kita bisa di jadwal kalender ekonomi kita bisa lihat dulu ada beberapa hal penting yang akan kita bahas ya. Kita coba untuk melihat di sana ada beberapa news yang nanti bisa mempengaruhi dari kuat dan lemahnya emas terhadap US dollar ya. Saya coba untuk melihat di websitenya dailyfx.com ya. Kita coba untuk lihat di kalender ekonomi untuk satu minggu ke depan ya. Kita coba lihat untuk satu minggu ke depan dengan kita memilih US dollar sebagai basic pengamatan kita. Oke, kita lihat di satu minggu ke depan, next 7 days. Ada beberapa berita penting yang nanti bisa mempengaruhi dan harus kita hati-hati di pekan ini karena ada rilis news yang pertama berkaitan dengan inflasi Amerika Serikat. Tentu akan sangat mempengaruhi dari pergerakan yang ada di sana nanti ya. Kita patut waspadai, ini akan dirilis pada tanggal 13 Desember 2022 pukul 20.30 ya. Ini artinya besok ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan rapat Powell ya, berkaitan dengan rapat Powell atau rapat Fed yang nanti akan merilis berkaitan dengan kenaikan suku bunga. Ya, ini tentu juga sangat mempengaruhi ya, ada rapat Fed yang akan menaikkan suku bunga, tingkat suku bunga bank. Kemudian ada press release ya, ada konferensi pers dari Fed ya, dari Powell ya, nanti berkaitan dengan isu-isu ya. Ada termasuk di sana berkaitan dengan kenaikan suku bunga tadi ya yang cukup signifikan. Ini dirilis pada hari esok, ada hari esok malam atau dini hari. Jadi hari Selasa dini hari jam 2 sampai 2.30 waktu Indonesia Barat ya, dini hari. Ya, hati-hati dengan kenaikan suku bunga karena akan sangat mempengaruhi dari penguatan US dollar ya. Amerika berusaha untuk menahan laju kenaikan emas ya, sehingga terus melakukan peningkatan
suku bunga bank sehingga bisa mengerem laju kenaikan dari emas itu sendiri ya. Dari sisi teknikal kita perhatikan, dari sisi teknikal kita lihat di time frame daily. Di time frame daily kalau kita amati di sana hampir terbentuk triple top di sana ya. Hati-hati di ujung di sana ada penolakan, di ujung sana ada pantulan, di ujung sana ada pantulan ya. Meskipun pergerakan menuju ke atas ya, meskipun terakhir pergerakan menuju ke atas. Tetapi jangan lupa dan jangan abaikan di sana ada mulai memantul ya, di sana ada rejeksi. Kemudian kalau kita tarik garis ini berada di wilayah triple top ya, yang berarti di area ini berpotensi akan memantul kembali ke bawah. Ya, tentu pergerakannya nanti akan kita uji di wilayah levelnya. Bisa juga ketika nanti hanya memantul kecil kemudian kembali naik ya dan breakout di sana. Tentu kita waspadai ketika dia sudah mulai breakout, maka ikuti tren yang ada. Tetapi sebaliknya ketika di wilayah ini tidak mampu breakout dan di situ sudah ada konfirmasi reversal, maka bisa jadi inilah yang nanti menjadi titik awal dia akan mulai kembali bergerak ke bawah. Bearish akan mulai mendominasi kembali. Dari sisi time frame yang lebih kecil ya, kalau kita amati time frame lebih kecil seperti halnya tadi di time frame yang besar, kita melihat memang pergerakan buyer masih mendominasi. Sekali lagi perlu juga kita mewaspadai di area-area puncak ini yang sudah mulai bergerak turun ya, mulai bergerak turun mendekati levelnya ya. Sambil kita nanti melihat bagaimana perkembangan terkini jelang berita itu dirilis, baik berkaitan dengan inflasi, baik berkaitan dengan suku bunga maupun rilis berita yang lain. Kita lihat yang sekarang ada, yang terdekat, yang saat ini yang sedang bergerak, tentu kita bisa manfaatkan potensi yang ada di sana. Bergerak dia berada di tengah, cukup potensial untuk kita manfaatkan buy dan sell di bawahnya, sehingga ada potensi yang lebih besar yang bisa kita dapatkan di sana nanti. Kita tempatkan di atas dan di bawah dari levelnya atau dari jarum yang ada di sana untuk membuat atau memanfaatkan peluang naik dan turunnya. Buy stop ya, kita tempatkan di 1798.10. Dari sisi atas, sisi bawah kita tempatkan sell stop di 1796, 1796.29. Target kita bisa menempatkan ya, target untuk buy-nya berada di mendekati harga ini ya. Kalau kita tarik sekitar 300-an. Yang terdekat kita bisa tempatkan di 1801. Sementara sell stopnya kita tempatkan di 1790 atau sekitar 300-an ya. Kita bisa tempatkan di 1790 ini ya untuk yang sell stopnya. Kita tempatkan di 1790 di targetnya. Kemudian di pergerakan berikutnya ya, di pergerakan berikutnya
Kita akan uji nanti apakah mampu bergerak kembali ke bawah atau justru malah akan memantul. Kita akan uji dulu di wilayah yang lebih banyak penolakan di sini di 1782. Kita akan uji dengan buy limit di sana 1782.05, 1782.05, space yang cukup jauh, yang cukup banyak. Kita nanti bisa manfaatkan di sana breakout di levelnya ya, breakout di levelnya di 1788. Kita bisa manfaatkan space yang ada untuk entry sell ya, tentu dengan target mendekati level dekatnya di 1786 ya, kira-kira sekitar berapa ya, 200-an. Ketika kita melihat jarak yang cukup dekat dengan level berikutnya, maka kita lebih baik menunggu di konfirmasi selanjutnya, apakah mendekati level ini nanti mampu untuk lebih kuat lagi momentumnya atau justru akan kehilangan momentum di sana. Nanti kita akan lihat ketika dia sudah mulai mendekati. Update selalu apa yang kita sudah analisakan, karena itu adalah bagian dari strategi kita untuk bisa manfaatkan semua peluang yang ada. Dari pergerakan naiknya ya, kita tempatkan di ujung di sana. Kita tempatkan ujung di sana untuk koreksi dulu ya. Koreksi dengan sell limit di 1804. Ya silahkan nanti diuji saja ya, karena ini jaraknya juga tidak terlalu jauh, maka harus hati-hati untuk manfaatkan koreksinya ya, karena berpotensi kembali menguat ya, kembali naik ketika nanti dia tidak mampu mempertahankan koreksinya. Kemudian di sisi sebelah kiri ya, yang di bawah ini ada level, nanti kita cukup waspada dan hati-hati saja. Saya tidak menempatkan entry point di sana ya, walaupun space-nya cukup, tapi kita bisa lihat nanti bagaimana mampu menembus atau tidaknya di wilayah ini. Kita nanti akan ikuti saja. Kita bisa menempatkan, kita bisa memanfaatkan ya untuk break di sana atau reversalnya nanti di area ini kita akan amati karena banyak penolakan di sana. Kemudian sampai di mana kira-kira kemungkinan bergerak naik dan turunnya? Kalau dari saat ini ya, pergerakan range yang sudah terbentuk, maka kemungkinan bergerak turunnya tidak beda jauh dari buy limit yang kita sudah gariskan di 1782, termasuk ketika dia bergerak naik ya. Ketika bergerak naik ada potensi, ada kemungkinan hingga mendekati puncaknya di sana ya. Hingga mendekati puncaknya di sana. Kita uji dulu di sana di 1808, di 1808. Apakah kita manfaatkan untuk koreksi atau bahkan reversalnya ya, tentu kita uji dulu. Kita uji dulu di limit sell di 1804 dulu. Nanti selanjutnya kita baru akan update sesuai dengan dinamikanya, sesuai dengan perkembangan terbarunya. Ya, walaupun akan bergerak menguat ke atas, tentu dari rangkaian historinya akan terbentuk nanti ya. Dari sisi candlesticknya akan terbentuk hijau, merah, hijau, hijau dan menuju ke atas. Maka bersiap untuk kita antisipasi semuanya, kita pertimbangkan ketika dia sudah mendekati wilayah levelnya di sana. Karena ketika dia breakout, maka ada kemungkinan bergerak terus ke atas, sehingga harus kita antisipasi dan kita selalu lakukan penyesuaian. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat.
meskipun hanya satu dua transaksi, ketika itu ada potensi, ketika itu ada growing di sana, ada kenaikan dari modal kita, tentu akan lebih baik daripada kita banyak transaksi tetapi hasilnya song, tidak bisa mendapatkan profit pada endingnya. Mudah-mudahan ada manfaat yang lebih besar untuk hari ini dan seterusnya. Selamat pagi, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.